Salman Insight kali ini membahas mengenai sodakoh sebagai sarana investasi di dunia dan akhirat. Pak Samsu, tadi kita sudah membahas pengertian dan juga sudah membahas juga mengenai perbedaannya. Kemudian Pak, kalau topik kita ada dua variabel keutamaan investasi dunia dan akhirat. Iya. Apa manfaat atau faedah bersodakoh bagi kehidupan kita di dunia, Pak? Iya, yang jelas begini, sedekah di dunia itu betul-betul menertibkan iman seseorang sehingga imannya menjadi bersih, jadi ikhlas sungguh-sungguh. Lebih jauh lagi adalah memicu kepedulian sosial sekaligus etos kerja. Jadi itu satu kesatuan, dia akan peduli pada sesama sehingga dia menyalurkan hartanya dalam bentuk sedekah atau infak, bahkan nanti zakat wajib ya, zakat mal. Lebih jauh lagi, dia sekaligus terpacu untuk membersihkan semua aktivitas perdagangan dan bisnisnya. Karena dengan itu dia motifnya menjadi suci, karena dia ingin membersihkan hartanya dengan menyucikannya melalui zakat mal, melalui banyak berinfak, banyak bersedekah. Dan dengan begitu dia makin termotivasi, sehingga dia makin termotivasi untuk etos kerjanya menjadi tinggi, dia menjadi makin produktif. Bahkan kalau kita lihat ke awal negara Madinah, itu justru para sahabat Ansar dan Muhajirin justru mendampingkan konsep sedekah itu dengan konsep investasi bisnis yang kita sebut mudharabah, penyertaan modal. Jadi penyertaan modal ini konsep bisnis yang secara spontan diwujudkan oleh para sahabat Ansar dan Muhajirin karena mereka merasa bahwa mereka sudah dipersaudaraangkatkan oleh Rasulullah. Dengan persaudara itu mereka ingin berbisnis bersama-sama. Jadi begitu saudara-saudara Muhajirin itu menerima santunan sedekah atau santunan hibah dari saudara Ansor, maka mereka itu menggunakan sebagian kecil untuk konsumtif, sementara sebagian besar dikembalikan lagi dalam bentuk penyertaan modal. Karena ciri khas sosiologis dari Ansor itu produsen, mereka peternak, pekebun, kemudian petani. Sementara ciri khas sosiologis dari Muhajirin di Mekah itu adalah pedagang, entrepreneur. Mereka terbiasa berbisnis, berdagang gitu. Nah, dengan mitra bisnis ini, maka Ansar justru malah merasa bertanggung jawab karena memiliki penyertaan modal dari saudara angkatnya. Dia makin tinggi atas kerjanya, sehingga waktu itu dalam kacamata modern kita menyebutnya produktivitas nasional. Negara Madinah itu justru setelah persaudaraan angkat, produktivitas nasionalnya pun meningkat. Sebaliknya, yang Muhajirin juga karena dia merasa berterima kasih, sudah menerima santunan, selamat dari lubang jarum, tidak terkena ancaman kelaparan dan kemiskinan, maka dia menjadi mitra bisnis yang tangguh. Produsennya menghasilkan produksi, maka memasarkan, lalu menjual, mencari jaringan kemitraan itu sangat semangat karena pengalaman entrepreneurship dari seluruh sahabat-sahabat Muhajirin itu luar biasa sebagai pedagang di Mekah. Dan kemitraan ini menjadi kemitraan yang menjadi penopang ekonomi negara. Ini realita yang menarik juga Pak Samsu. Apakah mekanisme syariah yang ada di Indonesia, mulai dari perdagangan syariah, perbankan syariah, sampai simpan pinjam jual beli syariah, apakah ini sudah sesuai dengan nilai-nilai sedekah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat pada masa Rasul pada waktu itu? Iya, baik. Kalau dari segi paradigma memang sama persis, karena itulah yang digali oleh Dewan Syariah Nasional di Majelis Ulama Indonesia ini. Digali, diwujudkan dalam bentuk aturan ya, aturan sifatnya peraturan Bank Indonesia, sifatnya peraturan keuangan, peraturan kelembagaan. Tapi lebih jauh lagi itu ditanamkan sebagai etos kerja, sebagai mindset juga. Hanya kalau saya jujur ditanya, apakah dalam implementasi di lapangan sudah sempurna? Tentu saja belum. Masih butuh sekian waktu lagi untuk step by step atau bahkan antobakin itu memperbaiki semua itu. Tapi kalau paradigma yang bangun sudah sama persis, diwujudkan dalam bentuk SOP malah, jadi ada standar operational prosedur. Cuman implementasinya belum sempurna ya. Jadi masih butuh waktu lah untuk secara bertahap makin lama makin sempurna. Baik. Begini Pak Samsu, ibadah itu kan banyak bentuknya ya. Kemudian kalau berbicara mengenai sedekah, apa sih sebetulnya keutamaan dari sedekah kalau kita kaitkan dengan sarana investasi kita di akhirat?
Iya, yang pasti yang pertama kali dia merupakan sedekah atau merupakan ibadah ya, istilahnya. Ibadah khusus yang berkaitan dengan harta ya. Khusus ya. Berkaitan dengan harta ya, karena tidak ada lain. Jadi semua baik zakat, infak, sedekah, wakaf itu ibadah yang berkaitan dengan harta. Tapi lebih jauh lagi, dia juga berkaitan dengan spirit, dengan jiwa atau mindset, cara seseorang berpikir, cara seseorang merasa, cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Dan lebih jauh lagi, dia juga berkaitan dengan badan, karena nanti ada namanya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu berkaitan dengan badan kan, artinya setiap jiwa, bahkan sekalipun bayi dalam kandungan, begitu juga bayi yang baru lahir menjelang 1 Syawal dia harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi boleh disebut ibadah harta ini malah menyatukan kemanusiaan secara keseluruhan, tidak saja berkaitan dengan harta, tapi ternyata berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan badan, bahkan juga berkaitan dengan relasi sosial tadi. Sehingga sampai pun yang paling sederhana, sekedar senyum saja itu, senyummu pada saudaramu itu sedekah kata Rasulullah. Jadi itu menyangkut semua aspek. Otomatis terkait dengan haji juga. Oleh karena itu sebetulnya antara sholat dengan zakat, antara saum dengan haji, empat-empatnya itu satu kesatuan konsep, tidak bisa dilepaskan. Karena itu puncaknya pada waktu seorang muslim berhaji itu semuanya dia ibadah haji itu menyambut juga perbekalannya dalam bentuk harta, persiapan mental, sampai kesehatan, badannya harus sehat, sampai hartanya juga harus dikeluarkan zakat mal lebih dulu, banyak berinfak sepanjang haji dan seterusnya. Jadi haji itu menyatukan keseluruhan. Tapi sebelum ke haji, zakat mal, infak, sedekah itu sendiri juga sudah menunjukkan bahwa itu ada pertalian erat antara harta, nyawa kita, lalu spirit dagangnya, mindsetnya, sampai ke badan kita, sampai relasi sosial, itu satu kesatuan konsep. Oleh karena itu landasannya harus tauhid, menyatukan semuanya. Maha suci Allah pemirsa yang membuat kemudahan bagi kita untuk beribadah, salah satunya dengan senyum saja hal yang bisa kita lakukan bisa menjadi ibadah. Namun ada satu konsep yang akan memberikan kebaikan kepada kita, baik itu kebaikan dunia dan akhirat, yakni ziswa oriented. Seperti apa? Nanti akan kita bahas, tetap di Salman Insight.